Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Musbikah yang mewakili, yang kami taati Ketua Takmir beserta pengurus, yang kami taati pula itu jajaran dari NU Kecamatan Kondalju, yang kami sayangi ada penasihat kami Bapak Gunawan, ada Mas Daniel dan yang lain. Yang saya banggakan yaitu semua anggota dan pengurus remaja Islam Kondalju, wabil khusus warga RT 7 yang kami sebut itu warga Pelangi. Jadi di sini jenengan banyak bermacam-macam karakter, bermacam-macam budaya, itu adalah saudara-saudara kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, wabil khusus di sini ada Ustadz Icang, Ustadz Umar, Ustadz Daniel selaku anggota DPRD Kabupaten Malang, dan juga yang saya hormati dari Muspika Kondalju, dalam hal ini yang hadir kayaknya dari Koramil ya, dari Danamil, dan juga yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh warga RT 7 Kondalju Wetan. Pertama-tama monggo kita sareng muji syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala dene menapa ngantos dalu menika
Iki poso pun angsal 19 dina kula lan panjenengan tasih pinaringan nikmat sehat. Ya. Nikmat kesempatan. Soalnya nopo di tengah pandemi Covid niki kula lan panjenengan niki tasih pinaringan sehat, harus syukur yang harus kita betul-betul lakukan dengan amalia, ya, dengan perbuatan. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita sampaikan aplaus atau tepuk tangan untuk teman-teman Rizgo yang sudah mengupayakan acara ini. Ya, tepuk tangan untuk pengurus Rizgo. Karena tanpa Rizgo acara ini mungkin tidak bisa terjadi. Ini ya. Ini ada inisiatif dari teman-teman Rizgo, bagaimana mereka ingin melakukan bakti sosial dengan melakukan kegiatan di RT 7. Saya ingin tahu untuk angkat tangan siapa penghuni RT 7. Angkat tangan. Penghuni RT 7. Dari dalam RT 7. Wah, lumayan banyak ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa bisa kita lakukan setiap tahun, ya. Bisa kita lakukan karena bagaimanapun jenengannya adalah bagian dari kita semua. Ya. Jadi harapan saya nanti ke depan bahwa kegiatan ini jangan sampai berhenti di sini. Nanti di sini ada perwakilan. Kalau ada apa-apa, tolong bisa langsung menghubungi anak-anak Rizgo. Anak-anak Rizgo saya kira yang sekitar sini juga ada. Jadi Rizgo ini tidak dibatasi anggotanya. Seluruh kecamatan Gonolki boleh bergabung di keanggotaan Rizgo. Tujuan daripada Rizgo apa? Rizgo ke depan akan melakukan kegiatan sosial. Alhamdulillah saat ini bentuk daripada badan hukum Rizgo sudah selesai. Jadi barusan saja dibuatkan akte notaris sehingga keberadaan Rizgo ini betul-betul nanti bisa diakui oleh pemerintah. Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang sangat besar karena ada satu kisah seorang alim, seorang sufi. Dia menyendiri berkhalwat ke satu bukit. Dia hanya sholat, membaca Al-Quran, puasa, ibadah tok setiap hari. Dan doa dia kepada Allah adalah, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan ibadah. Dia sholat selama berpuluh tahun, berpuasa, mengaji. Dengan takdir dan doanya yang dikabulkan oleh Allah, orang sufi tersebut meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kemudian dalam kisah tersebut nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ketika di pintu surga, orang ini bertanya kepada Allah, ya Allah, bima adkhulul jannata, yang artinya, ya Allah, dengan amalan apa, dengan sebab apa Engkau masukkan aku ke dalam surga? Kemudian Allah menjawab, tadkhulul jannata birahmati. Kamu masuk surga, kamu tak masukkan surga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Kemudian orang sufi tersebut menjawab, la ya Allah, ana adkhulul jannata biibadati. Tidak ya Allah, aku ini sudah berpuluh tahun ibadah. Aku masuk surga karena ibadahku. Itu sebab saya menasihati diri saya sendiri dan mengajak panjenengan semuanya untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah.
Karena malaikat tersebut bisa menghitung tetesan air hujan, tapi dia tidak bisa menghitung pahala orang yang bersolawat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya diamanahi oleh Ketua Rizko untuk menyampaikan hikmah daripada puasa sekaligus dengan nuzulul Quran. Sebelumnya saya sampaikan betapa bahagianya, betapa senangnya, betapa bersyukurnya warga RT 07, karena setiap kali sholat di Musola Al-Hidayah ini sekurang-kurangnya ada 2 yang dia ingat. Ketika dia melangkahkan kaki dari rumah menuju musola melihat makam, iling mati. Ketika dia memasuki musola, dia mendapat pahala sholat berjamaah. Karena apa? Yang pertama, ada satu hadis, mal mayyit fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang di depan kita ini, Bu, Bapak, yang sudah dimakamkan, orang yang meninggal itu kata Rasulullah seperti orang yang tenggelam di lautan. Orang yang tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au sadiqin. Mereka yang ada di depan kita ini yang sudah dikubur menanti doa dari kula kali panjenengan. Kal ghariqil mutaghawwis, seperti orang yang tenggelam. Seandainya kita semua ini naik perahu, Bapak Ibu, naik perahu di lautan, kemudian perahu tersebut terbalik dan kita tenggelam, akan tenggelam, kemudian datang tim SAR, datang tim penyelamat, membawa koper yang isinya uang 100.000 full penuh. Di tangan kanannya, di tangan kirinya tim SAR tersebut membawa ban bekas yang harganya tidak sampai 100.000. Panjenengan milih mana? Milih mana? Iki wis kate kedelep, Bu. Wis kate kedelep di lautan. Tiba-tiba ada tim penyelamat. Ada tim penyelamat membawa koper. Uangnya merah semuanya, satu koper full. Ya. Kemudian satu lagi membawa ban bekas yang harganya tidak sampai 100.000. Milih pundi? Ban bekas. Begitu juga yang di depan kita ini, Bu. Panjenengan punya Pajero, Alphard, Mersikil, apa malih? Mobil yang mewah-mewah, panjenengan ziarah kubur, datang ke kubur orang tua kita, Pak, Ibu, saya datang ke sini membawa Pajero, tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah hal yang murah, ban bekas, yaitu doa kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama, membacakan Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, untuk kaum muslimin wal muslimat yang ada di depan kita. Dengan bacaan surah Al-Fatihah, semoga bacaan Al-Fatihah kita bisa meringankan bahkan menghapuskan dosa-dosa mereka, siksa yang ada dalam kubur. Ala hadhihi niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi firli wa liwadayya, amin. Masuk kepada nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya Al-Quran diturunkan. Ada satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, karena dia akan menjadi penyelamat, penolong nanti di padang mahsyar. Kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun tanpa disapa oleh Allah, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum, sehingga dalam hadis disebutkan sehingga terjadi banjir keringat waktu itu. Ada kalanya keringat sampai mata kaki, ada kalanya sampai lutut dengkul, ada kalanya sampai leher, bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Waktu itulah Al-Quran datang kepada Aba Gunawan. Kenal kali kulo ngoten. Quran ini menjelma menjadi manusia. Dilihat
Man anta? Karena siapa kamu? Saya adalah Al-Quran yang kamu baca setiap pagi, siang, dan sore. Kata Al-Quran. Kemudian dibimbinglah dia kepada Allah dan diselamatkan. 50.000 tahun. Kemudian hadis yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu, bapak, kalau punya anak kecil, Pak, kalau anaknya sudah terlanjur besar, nanti punya putu ini paling tidak panjenengan ajari Fatihah. Paling tidak. Biar menjadi amal jariah kita nanti waktu kita berada di depan ini. Ketika anak kecil kita ajari Al-Fatihah, remeh. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kelihatannya remeh. Tapi ketika dia dewasa nanti, surah Fatihah tersebut dipakai dan dibaca untuk sholat setiap hari minimal 17 kali. Kalau anak tersebut jadi ustadz, dia punya 10 santri, dia mengajarkan kepada 10 anak tersebut, 170 kali satu hari panjenengan dikirim Fatihah oleh anak-anak tersebut. Panjenengan teng kuburan istilahnya ya, jagongan, rokokan, ngopi, dapat kiriman Fatihah minimal 17 kali dalam satu hari. Belum sholat sunnahnya ini. Hadis yang ketiga, man qara'al Qur'an wa hafizahu adkhalahul jannah wa syafa'ahu an asyratin min ahli baitihi kulluhum qad istaujabun nar. Kalau kita tidak menjadi hafizul Quran, minimal anak-anak kita menjadi hafizul Quran. Amin. Kenapa? Nanti waktu di hari kiamat, anak yang hafizul Quran dan tidak sombong tadi dimasukkan ke dalam surga. Di pintu surga dia disetop sama Allah. Nanti jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Kata Allah, kenapa ya Allah? Pilih 10 ahli keluargamu, pilih 10 saudara-saudaramu, pilih kerabatmu yang sudah dipastikan masuk neraka. Sudah dipastikan masuk neraka. Kira-kira anak tersebut milih sinten, Bu? Ya mesti ta bapak kula, ibu kula, mbak kula, adik kula. Dikengken milih 10 orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Dikengken ngatrol anak tersebut. Bukan yang sudah masuk surga ini, yang sudah dipastikan masuk neraka. Itu sebab saya katakan tadi, kalau kita tidak menjadi hafizul Quran, minimal anak cucu kita nanti ada yang menjadi orang yang hafal Al-Quran. Biar dia menolong kita nanti pada di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk hikmah puasa yang pertama adalah mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Banyak puasa diseminarkan, tapi yang menyeminarkan narasumbernya adalah orang-orang yang kenyang. Ustadz-ustadz yang ada di atas panggung menyampaikan bagaimana laparnya puasa, tapi dia kenyang. Tapi orang-orang yang miskin, dia tidak kenal kenyang. Dia tidak tahu apa yang dipakai untuk buka nanti. Kenyang lapar pagi, lapar sore, lapar siang, lapar malam. Sepanjang hari dia lapar. Dengan begitu orang-orang kaya akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin waktu. Kalau sudah imsak ya sudah. Meskipun panjenengan waktu niku dahar kerupuk rambak. Allahu Akbar subuh. Waduh kula dereng maem niki, dereng ngombe. Ya sudah, ndak boleh. Sudah disiplin waktu. Disiplin waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah merasakan muraqabatullah, merasakan ma'iyatullah, merasakan Allah bersama kita. Ketika ibu-ibu ada di rumah, suaminya kerja, anaknya berangkat sekolah, rumah dikunci,
sebenarnya panjenengan sudah ada kesempatan waktu itu untuk makan dan minum. Kenapa tidak berani? Kenapa tidak minum? Ma'iyatullah, karena panjenengan merasakan menjadikan Allah bersama kita. Itu sebab ketika kita melakukan sesuatu hendaklah ada tiga. Yang pertama adalah lillah, karena Allah, fillah, untuk Allah, ma'allah. Ketika sholat di musola, tengbundi sholat di musola. Untuk apa? Karena Allah, lillah. Untuk apa lagi? Fillah. Tapi ma'allahnya ditaruh. Akhirnya dia pulang ke rumah nyolong sandal. Karena apa? Karena tak ada ma'allahnya, tidak ada. Tidak menjadikan Allah bersama dia. Kemudian yang terakhir adalah ada satu surah. Surah ini termasuk surah langganan kita, wal asri, demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia nanti di akhirat dalam keadaan merugi. Pahala bacaan Quran kita di bulan Ramadan tahun 2021 ini nanti diperlihatkan oleh Allah. Wahai fulan, ini pahala membaca Al-Quran kamu pada bulan Ramadan 2021, pahalanya seperti ini. Lafi khusrin, dia merugi. Kata dia, ya Allah, kenapa saya cuma hatam satu kali? Dipanggil lagi satu bulan yang kedua, ini adalah pahala membaca Al-Quran kamu tahun 2021. Kamu telah menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sebulan. Lafi khusrin, lafi khusrin, dia merugi. Saya merugi, ya Allah, kenapa saya tidak bisa hatam 3 kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, lafi khusrin. Apalagi mohon maaf yang belum bisa membaca Al-Quran, lafi khusrin, maka dia dalam keadaan merugi. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, mari kita belajar Al-Quran sama-sama. Karena Rasulullah pun belajar Al-Quran setelah umur 40 tahun. Ya, 40 tahun Rasulullah baru belajar Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Aku lu qauli hadza wastaghfirullahi li wa lakum. Ini langsung doa. Langsung doa. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semuanya terhindar dari wabah penyakit. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan sampai Ramadan terakhir. Semoga kita yang ada di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma dafa 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Belajar ngaji ya, kita di Al-Kausar juga ada sekarang ini kegiatan mengaji untuk orang-orang yang sudah sepuh. Artinya untuk ilmu tidak ada batas usia, dimanapun selama kita masih hidup kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Okay?
Alhamdulillah dengan adanya pengajian yang ini saya sebagai anggota Dewan sangat mengapresiasi karena selama ini saya melihat Rizko sudah kembali lagi, sudah bisa berkiprah di masyarakat, tentunya bisa mengakomodir kaum milenial. Saya harapkan agar setiap event itu ada manfaatnya. Misalkan tadi ada bantuan dari Bapak Haji Gunawan, ada bantuan yaitu berupa infrastruktur, juga ada bantuan sodako kepada masyarakat Kondalegi Wetan. Saya harapkan untuk kegiatan kayak gini ini bisa berlanjut di kemudian hari. Alhamdulillah, saya mengapresiasi dari Musbika Kondalegi tentang kegiatan Wayang Ngaji yang dilaksanakan sudah 2 kali ini ya. Terima kasih banyak untuk Musbika Kondalegi yang mana kegiatan-kegiatan ini dimaksimalkan lagi, ya kan? Untuk lebih dimaksimalkan lagi, jadi lebih jangkauannya lebih luas lagi, itu aja yang saya sampaikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Rizko selaku saudara kita. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapat ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedepannya semoga menjadi lebih dan lebih baik dari sekarang, lebih meriah dari sekarang, dan banyak ilmu yang kita ambil dari acara ngaji ini untuk kami semua. Untuk itu kami berharap untuk kedepannya semoga lebih dan lebih baik. Sebelumnya saya sangat bersyukur karena Rizko ini setelah lama vakum terhenti kegiatannya, sekarang alhamdulillah banyak kegiatan sosial, kegiatan tentang keagamaan, sehingga masyarakat Kondalegi khususnya bisa menuntut ilmu, bertambah ilmunya dengan cara pendekatan yang bisa dilakukan mungkin sebulan atau 2 bulan sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan kami selaku Ketua Umum Rizko yaitu ngaji kita tidak di masjid, ngaji kita tidak di musola, tapi ngaji kita di masyarakat langsung. Jadi ada komunitas-komunitas yang perlu kita dekati, apa yang perlu mereka butuhkan bisa nanti kita jembatani kepada kecamatan setempat, kepada Bapak Bupati, kepada dewan-dewan yang mana dewan-dewan tersebut adalah sebagai aspirasi masyarakat Kondalegi. Dengan adanya Rizko Respon ini, antusias masyarakat, antusias pengurus itu luar biasa. Karena eranya sudah berubah, eranya sudah digital, sehingga informasi itu cepat diserap dan direspon. Rizko yang sekarang tidak bergerak pada di bidang kemasyarakatan saja, tapi juga bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang koperasi, bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang terpenting, karena Rizko merangkul setiap segmen yang ada di masyarakat. Terima kasih untuk Rizko Respon. Terima kasih. Pendapat panjenengan tentang Rizko Wayang Ngaji serta bantuan sembako ini. Bro, berterima kasih sama kelompok kelompok Rizko. Sambut. Harapannya bantuan apa berlanjut? Berlanjut lah. Saya selaku Ta'amir Mushola Al-Hidayah sangat senang sekali adanya kegiatan ngaji ini, sangat senang sekali. Harapan saya mudah-mudahan ke depan bisa kembali, kegiatan ini bisa kembali ke tempat ini lagi.